ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril. Kemudian dari Baitul Izzah itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap. Kemudian ini yang disebut dengan proses tanzil, ya, bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi atau sebab-sebab yang melatar belakangi apa yang disebut dengan asbabun nuzul, yang itu kira-kira selama 23 tahun setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa meskipun turunnya wahyu Al-Quran itu lebih dikenal fi Lailatul Qadar, tetapi banyak kita memperingatinya di tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan pada awal atau wahyu pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. Oleh karena itu, momentum nuzulul Quran ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan qiraatul Quran atau literasi, itu membaca Al-Quran baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang barangkali selama ini secara kualitas, cara membacanya kurang baik, kurang benar, ya ditingkatkan supaya menjadi baik dan benar. Kuantitas pun juga perlu, ya. Tapi kedua-duanya harus, ya, kita gunakan. Tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi melupakan kualitas. Termasuk dalam hal meningkatkan kualitas, yaitu tidak cukup hanya berhenti di membaca, tetapi bisa ditingkatkan dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bisa dengan pemahaman tafsir, takwil, bahkan bertadabbur Al-Quran. Salah satu tadabbur Al-Quran di mana suatu kondisi kita yang barangkali tidak kita sadari adalah kita itu sering mengalami gejala psikologis, baik itu akibat dari sikap positif maupun negatif, yaitu gejala cemas dan takut. Cemas, takut ini di dalam Al-Quran dibahasakan dengan khauf. Khauf ini memiliki makna secara umum, takut. Namun dari khauf ini muncul lagi di ayat lain yang disebut dengan al-wajal. Al-wajal ini adalah rasa takut yang ketika kita disebut nama Allah, ketika kita mengingat nama Allah, kita berzikir kepada Allah, itu muncul al-wajal, takut. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulub, hatinya itu gemetar, rasa takut itu. Nah, ini salah satu ciri orang-orang beriman. Nah, apakah kita sudah merasakan itu? Maka kita bisa merefleksikan diri, mengintrospeksi ketika disebut nama Allah, apakah kita sudah bergetar hati kita? Itu sebagai salah satu ciri orang beriman. Ada penggunaan istilah takut yang lain dengan al-khasyah. Al-khasyah ini rasa takut dengan dibarengi dengan kemampuan kognitif terhadap apa yang ditakuti tersebut. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini menggunakan kata al-khasyah. Lalu ada lagi istilah takut dengan ar-rahbah, yaitu rasa takut ar-rahbah di sini adalah takut dengan menjauhi larangan-larangan Allah secara terus-menerus. Ini beberapa istilah yang bisa kita pahami melalui tadabbur Al-Quran. Banyak ayat-ayat lain yang bisa kita lakukan melalui tadabbur Al-Quran. Rasa takut dari apakah al-wajal, al-khasyah, ar-rahbah ini tentu dalam rangka takut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Lalu bagaimana? Apakah kita kemudian dengan selain Allah tidak boleh takut? Ya, selagi itu tidak dalam rangka melupakan ketakwaan kita, tidak dalam rangka menjauhkan diri dari perintah-perintah Allah, ya saya kira sah-sah saja. Apalagi takut secara alamiah atau khauf tabi'i, takut dengan harimau, takut dengan ular, takut dengan binatang buas, itu saya kira boleh-boleh saja. Jangan gara-gara kita nggak boleh takut selain kepada Allah lalu dengan harimau mendekat gitu saja, itu namanya pengen mati konyol itu. Nah, justru itu malah ya tidak benar. Oleh karena itu marilah kita momentum nuzulul Quran ini benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.